Oke, Oke, sebelumnya suaranya aman ya? Aman banget Mas Fahri. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin kalau misalkan nanti ada kendala, boleh tolong diberitahu ya. Oke, mungkin langsung kita mulai aja. Sebelumnya perkenalkan, mungkin perkenalkan lagi ya. Sebelumnya saya Faris Saputra, dan di sini mungkin saya akan sharing nih untuk pengetahuan-pengetahuan saya terkait pembuatan dari BMC atau Business Model Canvas. Nah, mungkin disclaimer dulu untuk mungkin kalau misalkan untuk apa ya materi dari bisnis model Canvas ini cukup singkat ya karena hanya apa ya terdapat untuk apa penjelasan tiap blok-bloknya dari BMC itu kan ada 9 dan itu kalau misalkan dijelaskan cukup singkat ya. Jadi di sini tuh ada beberapa tambahan terkait dengan bagaimana waktu itu dari saya membuat bisnis model Canvas mungkin ada tambahan-tambahan framework yang mungkin bisa apa ya ngebantu gitu untuk memenuhi nilai poin-poin dari tiap blok-blok dari bisnis model Canvas dan mungkin kalau misalkan bagi yang belum apa ya terlalu apa ya pengen ingin mengetahui lebih lanjut nih tentang blok-blok dari bisnis model Canvas di sini dari aku udah nyiapin rangkuman dari pencipta dari BMC-nya sendiri. Jadi di bukunya di Business Model Generation itu udah aku rangkum untuk dari apa tiap blok-blok dari bisnis model Canvas itu sendiri. Nah, mungkin nah mungkin tadi sudah disebutkan ya untuk kenalan dari saya sendiri. Mungkin di sini untuk pengalamannya dari saya sendiri itu ada apa ya pembuatan dari BMC itu ada beberapa kali ya dan di sini apa udah pernah juga untuk mengikuti kompetisinya gitu. Dan mungkin tanpa nunggu lagi, kita langsung mulai ke bisnis model Canvas atau BMC. Nah, mungkin kita mulai dulu nih dari pengertian dari BMC sendiri. Jadi di bukunya Business Model Generation itu oleh Alex Osterwalder dan Yves dari Pickner itu BMC atau Business Model itu secara artinya adalah describe the rationale of how an organization create, deliver, and capture value. Jadi bisnis model itu intinya atau pusatnya itu adalah value gitu. Bagaimana kita membuat, bagaimana kita mendeliver dan bagaimana kita apa ya mendapatkan gitu, mengcapture dari value itu sendiri. Nah, karena kalau kita lihat nanti kalau misalkan di BMC itu bagian tengah atau bagian pusatnya dari BMC adalah value ya, value proposition dan itu adalah hal yang cukup krusial untuk dari penentuan bisnis model. Nah, mungkin dari sini kita berlanjut ke tujuan dari BMC. Kalau dilihat dari BMC sendiri itu adalah bagaimana ya kita menjelaskan untuk konsep atau ide dari bisnis kita tuh dalam satu lembar gitu. Nah, ini lebih singkat dan lebih mudah untuk dipahami daripada membuat dalam business plan yang perlu apa ya berlembar-lembar gitu dan makanya untuk sekarang ini tuh digunakan untuk BMC ini jadi lebih mudah gitu untuk menyampaikan ide, menyampaikan value-nya dan menjelaskan untuk bagaimana untuk kedepannya dari bisnis itu berjalan gitu. Nah, mungkin di sini ada langkah lebih lanjut untuk merealisasikan ide atau konsep bisnis. Nah, di sini tuh biasanya kalau misalkan kita apa ya punya bisnis ide bisnis gitu tuh selanjutnya langkah selanjutnya itu adalah menentukan ininya apa mengisi dari bisnis model kanvasnya atau BMC-nya gitu. Dan itu dengan mengisi dari masing-masing blok BMC itu sudah apa ya udah kelihatan gitu. Oh, ini tuh bisnisnya tuh bakal menggunakan konsep ini dalam pembuatannya atau produksinya dengan customer yang seperti ini, dengan value yang akan diberikannya itu ini dan cost atau dan revenue-nya itu seperti ini gitu. Jadi Beyonce itu seperti kayak rancangan gitu, rancangan dari bisnisnya itu. Strategi yang dapat memvisualisasikan ide atau konsep bisnisnya. Nah, ini yang uh, tadi disebutkan ya. Kemudian untuk memudahkan dalam menjelaskan bagaimana bisnis dalam mendapatkan keuntungan. Nah, ini ada di bagian revenue stream-nya. Terus dapat menjelaskan elemen penting bisnis yang mudah dipahami dan ini
tadi sudah disebutkan karena BMC itu cuma satu lembar, jadi mudah dipahami gitu dan itu sudah general gitu. Jadi dari bahasa yang sudah general dan mampu dipahami secara general juga gitu. Kemudian, nah kalau dari pengalaman saya dalam pembuatan bisnis BMC ya, itu ada yang perlu disiapin ya, untuk mengisi dari masing-masing bloknya. Itu ada dua kalau misalkan saya bagi ya menjadi dari garis besarnya. Itu adalah riset customer gitu. Riset customer dan kedua untuk riset yang keberjalanan startup. Sebenarnya riset keberjalanan startup ini tuh lebih ke riset dari gimana alur dari produksinya, pembuatan produknya, kemudian dari revenue-nya itu perlu riset untuk mendapatkan poin-poin yang jelas gitu dan itu mungkin nanti lebih detailnya ada beberapa cara dari yang mau aku spill ya untuk bagaimana dalam risetnya dan bagaimana untuk framework-framework yang dipakai untuk mendapatkan data-data yang digunakan untuk mengisi dari poin-poin dari BMC-nya. Oke. Nah, ini ilustrasi dari bukunya dari Alex ya. Itu Pak Alex mengenai bisnis model kanvas dan di sini tuh mungkin dari ilustrasinya itu cukup menggambarkan dari inti dari poin-poinnya masing-masing dari poin itu seperti apa sih? Mungkin kita mulai dari customer segment. Mungkin ini dulu dari bisnis dari secara garis besar ini tuh kita bisa bagi dua nih untuk bagi tiga sebenarnya bisa bagi tiga untuk bagian-bagian dari bisnis model canvas. Untuk yang ada yang disebut sebagai eksternal gitu. Jadi faktor-faktor eksternal yang nggak bisa kita kontrol dan itu apa? Yaitu mengenai customer. Di sini untuk customer itu ada terbagi dari customer segment, customer relationship, dan untuk channel. Dan ini tuh bagian yang nggak bisa kita kontrol. Jadi kalau menurut saya itu membutuhkan data-data dan membutuhkan uh, kayak pengetahuan gitu mengenai customer itu sendiri. Jadi kita nggak bisa asumsi untuk oh customer sukanya ini, oh kalau misalkan customer yang ini tuh sukanya yang itu gitu. Jadi kita dari yang saya pahami adalah kita nggak bisa hipotesis gitu menentukan sendiri untuk itu. Nah makanya tadi membutuhkan riset untuk mengisi poin-poinnya. Kemudian yang dari internal dan internal ini artinya sesuatu yang sebagian besar itu kita bisa kontrol gitu, yaitu dari key activities-nya, gimana caranya kita membuat atau menjalankan dari bisnis yang akan kita buat, kemudian dari key resource-nya, apa aja yang diperlukan untuk membuat atau menjalankan dari key activities tersebut, dan kemudian key partner, siapa aja yang perlu kita gandeng, siapa aja yang perlu kita kaitkan gitu untuk bisa menjalankan dari key activities tersebut. Nah, itu di selanjutnya di tengah-tengahnya atau kalau di bukunya itu disebut di jantungnya itu ada value proposition. Nah ini tuh mungkin lebih kalau misalkan di sini tuh bisa terlihat ya kalau misalkan value proposition itu di situ ada tanda panah, ada dua tanda panah yang mengarah ke customer segment dan di situ yaitu customer relationship yang berlogo hati ya dan kemudian ada channel yang berlogo truck gitu dan di situ jadi ini adalah gambaran dari apa yang akan dari bisnis sendiri. Jadi gambarannya itu value proposition adalah bentuk hadiah atau apa yang akan kita berikan ke customer gitu. Kemudian di sini dengan cara apa? Dengan kalau untuk caranya itu dengan channel dan untuk hubungannya atau bagaimana kita bisa menggait atau mengikat ya dari atau berhubungan dengan customer itu dari customer relationship itu. Nah, kemudian ada revenue stream, bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan dari bisnisnya. Kemudian ada cost structure, apa aja yang diperlukan untuk untuk menjalankan gitu dari key activities-nya. Mungkin langsung aja kita ke masing-masing dari tiap blok untuk BMC ya. Kita mulai dari customer segment. Nah,
di sini untuk customer segment, kalau dari yang saya pribadi untuk dalam mengisi nilai dari customer segment itu, uh, saya berlandaskan apa ya, kayak dengan data ya, data yang dimiliki atau data yang didapatkan dari customer gitu. Karena apa ya, background saya tuh dari teknik, dan mungkin tadi sudah bisa terlihat ya tekstil dari CV-nya. Jadi saya punya latar belakang untuk riset, dan saya nganggap kalau misalkan hal yang nggak bisa kita kontrol tuh sebenarnya kita bisa mengetahui polanya gitu. Kalau misalkan kita melakukan effort untuk ingin mengetahui dari masing-masing apa ya, dari hal yang nggak kita kontrol, dan itu dengan riset gitu. Jadi intinya kalau untuk customer ini kan sebenarnya hal-hal yang kita apa ya, penting untuk bisnis, dan dari aku sendiri tuh berladaskan satu quotes gitu. Mungkin quotes-nya itu, keberhasilan dari satu bisnis itu didapatkan dari keberhasilan memenuhi customer. Ini yang aku percaya, dan untuk memahaminya itu membutuhkan effort, yaitu riset gitu. Dan untuk di customer segment ini sendiri itu bagian yang krusial ya untuk BMC. Dan kalau untuk dari caranya untuk mengisi dari customer segment itu, ya kita segmen ya. Jadi kita membagi-baginya dari customer itu menjadi beberapa segmen, dan kemudian dari segmen itu tuh untuk lebih dalam gitu, untuk lebih mengetahui informasi-informasi dari customer itu sendiri, itu dengan cara riset gitu. Jadi customer research atau user research yang biasa aku sebut ya. Kemudian di situ tuh nanti dapat customer, bukan customer, kayak persona gitu, user persona gitu. Mungkin kalau sebutan yang biasa aku pakai itu user persona ya. Itu nanti bisa apa ya, lebih detail nanti mungkin ku kasih tahu ya, untuk aku spill untuk framework yang dipakai gitu. Nah, di sini tuh dari segmen dari customer itu, dari bukunya itu terbagi jadi 4. Yang pertama itu dari mass market, atau mungkin ini tuh bisnis model yang fokusnya itu kepada market yang luas. Jadi mereka nggak membaginya menjadi segmen, tapi menjadi market yang luas gitu. Dan itu tuh nggak apa ya, berdasarkan permasalahan atau kebutuhan yang sama gitu. Jadi dia tidak dibedakan menjadi demografiknya, jenis kelaminnya, usianya, tapi berdasarkan masyarakat yang uh, lu market yang luas, dan itu mengalami masalah yang sama. Mungkin kayak contohnya itu dari produk HP, dan HP ya mungkin itu. Kemudian untuk niche market, dan niche market ini tuh yang lebih fokus ke satu spesifik dari segmen gitu atau kelompok gitu. Dan mungkin yang bisa kita lihat tuh kalau niche market itu mungkin gambarannya kayak ini apa, produk-produk brand-brand yang mobil sport gitu. Jadi kan kalau mobil yang misalkan untuk general itu kan untuk macam-macam segmen gitu, macam-macam market. Da, jadi ada yang SUV, ada yang mobil keluarga, ada yang mobil sport. Tapi kalau mobil sport aja, misalkan kayak Porsche, itu mereka fokus di niche marketnya, di market-market yang spesifik gitu. Mungkin itu contohnya dari niche market. Kalau segmented itu yang terbagi-bagi, dia jadi ada beberapa segmen yang dia apa ya, dari bisnisnya itu yang digunakan gitu. Kemudian untuk multi set market itu yang melibatkan segmen yang misalkan kayak marketplace gitu. Jadi kan ada tempat untuk yang customernya, atau yang untuk pembelinya, dan kemudian untuk apa yang penjualnya gitu. Itu untuk multi set market. Nah, Nah, ini yang seperti tadi saya bilang ya, untuk bisa mendapatkan customer persona. Jadi, kalau untuk customer segment ini kan
yang pertama kali dilakukan itu kan kita mengsegmentasikan ya untuk customer yang bakal digait, yang bakal didapatkan atau yang akan dituju itu seperti apa. Kemudian dari segmen-segmen itu untuk bisa mendapatkan uh, untuk enggak kalau kata yang lebih tepat itu untuk bisa memahami macam-macam dari segmennya itu dengan riset dan nanti akan dituangkan dalam bentuk ini customer persona gitu. Dan ini ada frameworknya. Jadi apa aja sih yang perlu diketahui gitu dari customer persona atau dari customernya itu, yaitu dari behaviornya. Ini yang penting gitu behavior. Jadi sesuai tadi tuh yang saya bilang keberhasilan dari bisnis itu dapatkan dari keberhasilan memenuhi customer. Nah di sini mungkin bisa disesuaikan ya dengan apa yang akan dibangun dalam produknya. Itu mungkin kalau misalkan uh, startup berbasis teknologi ya kayak pembuatan aplikasi atau website itu online behavior atau mungkin kayak device-nya. Biasanya pakai device apa, kemudian apa sih dia merasa susah atau apa gitu atau gampang gitu dalam menggunakan device-nya gitu. Kemudian uh, tentang keuangannya, tentang bagaimana dia uh, mendapatkan informasi itu adalah hal-hal yang penting gitu untuk bisa bisa memahami dari customer kita. Oke. Nah, mungkin untuk poin atau blok selanjutnya itu adalah value proposition. Ini berkaitan ya dengan tadi untuk riset dari customer. Jadi kan awalnya itu kita di sini tuh risetnya itu mungkin bisa dalam satu lini ya, dalam satu uh, line gitu untuk dari customer persona. Jadi untuk customer persona tuh kita bisa mengetahui dari apa ya kayak bagaimana informasi tentang apa yang biasanya customer kita lakukan dalam menyelesaikan masalahnya gitu tanpa mungkin sebelum adanya kita atau dengan adanya solusi yang sudah ada gitu. Nah, di sini dengan selanjutnya itu adalah value proposition. Di sini tuh value proposition itu isinya adalah mewakili dari unique value startup untuk masalah yang dihadapi oleh customer segment gitu atau yang membuat value untuk customer segment. Jadi uh, untuk value-nya sendiri itu kita bisa dapat dari dari mana yaitu kalau misalkan yang biasa aku lakukan kalau untuk mendapatkan untuk bisa mengisi dari nilai-nilai dari value proposition itu ini frameworknya. Jadi value proposition canvas. Jadi dari user research yang sebelumnya itu dari customer persona itu mungkin kita bisa lebih dalami lagi tentang apa yang menjadi pain-nya dia gitu, apa yang menjadi gain-nya dia. Dan dari sini kita bisa merumuskan gitu dari gain dan pain-nya dan customer job-nya, kita bisa merumuskan gain creator-nya itu gimana sih kita bisa uh, memenuhi gitu apa yang menjadi gain dari customer kita. Kemudian dari pain reliever-nya. Jadi dari pain-nya atau dari masalahnya atau dari problemnya itu kita bisa memberikan solusinya gitu, pain reliever. Kemudian untuk produk dan service. Jadi ini adalah framework yang kalau menurutku untuk pembuatan dari value proposition itu yang efektif gitu, efektif untuk bisa menentukan apa sih yang akan kita bawakan, apa sih yang akan kita selesaikan gitu dari permasalahan dari customer yang akan kita tuju. Mungkin itu. Nah, selanjutnya di poin dari customer relationship, yaitu isinya adalah uh, tujuan dari customer relationship itu adanya apa ya menggambarkan hubungan dengan customer atau bagaimana bisnis kamu berinteraksi dengan customer sepanjang journey mereka. Jadi di sini tuh gimana apa ya tentang bagaimana dari bisnis startup yang akan kamu jalanin itu berinteraksi gitu dengan customer. Ada mungkin bentuk-bentuknya itu
ada yang berinteraksi secara langsung, kemudian ada yang tanpa sama sekali berinteraksi gitu. Jadi, nah ini contoh-contohnya di sini. Mungkin yang personal assistant itu yang berinteraksi secara langsung gitu. Mungkin contohnya kayak ada startup yang lewat chat gitu, atau lewat email, atau lewat uh, panggilan suara itu yang berkomunikasi langsung gitu, berinteraksi langsung kepada customer gitu. Kemudian ada yang self service. Jadi ini tuh kita menyediakan solusi. Jadi dari pain-nya tadi kita menyediakan solusinya dan kita ya udah untuk biasanya itu dalam produk-produk yang jadi ya. Jadi kita menyediakan saja dan kemudian uh, customer sendiri itu yang menggunakannya gitu. Kemudian ada automated service. Ini yang biasanya mungkin lebih kayak Nogioponik ya. Jadi Nogioponik ini bentuknya automated service dan itu menyediakan solusi dan itu otomatis gitu untuk customer. Dan customer itu bisa menggunakannya sendiri. Atau communities gitu. Jadi mungkin bentuknya itu dalam komunitas. Jadi mungkin komunitas online berbasis kayak grup online seperti itu. Jadi di situ tuh ada customer itu bisa berinteraksi dengan customer lain gitu. Jadi mungkin di situ ada pertanyaan atau permasalahan dan dari customer masing-masing customer itu bisa apa ya membantu gitu, membantu untuk menyelesaikannya atau kalau bingung bisa bertanya. Mungkin contohnya itu uh, kalau dari saya pernah apa ya berkecimpung gitu di dunia fintech ya dan itu biasanya bentuknya itu seperti itu gitu communities. Jadi di situ ada yang kalau misalkan untuk misalkan contohnya sahamnya. Jadi di situ dari masing-masing pemegang sahamnya itu bisa berkomunikasi gitu, bisa memberikan info, bisa memberikan info terkait penjualan atau pembelian seperti itu. Mungkin itu contohnya dari bentuk dari customer relationship. Nah, kalau dari customer relationship ini sebenarnya ada cara untuk bisa lebih memahaminya, mungkin dengan memahaminya itu bisa lebih maksimal gitu, lebih maksimal untuk memberikan customer relationship-nya itu. Yaitu dengan cara apa? Yang saya lakukan untuk mengisi dari customer relationship ini ada framework-nya namanya user journey gitu. Di sini tuh user journey itu cukup penting, terutama kalau yang sering saya apa ya pernah saya pakai untuk user journey ini tuh untuk startup-startup yang berbasis teknologi seperti website atau aplikasi ya. Ini penting banget nih. Jadi sebenarnya isinya itu kalau dari secara garis besar itu seperti marketing funnel ya, kayak AIDA gitu, awareness, interest, desire, action. Di user journey ini tuh ada lima kolom, itu awareness, consideration, acquisition, service, sama retention. Ini sebenarnya nggak baku untuk penggunaan dari masing-masing kolom. Ada yang mungkin consideration sama acquisition itu digabung atau retention itu diganti sama yang kalau advocate gitu. Advocate kan nanti mungkin kita lebih dalam ini. Mungkin lebih ke awareness dulu. Awareness itu bagaimana user itu mengetahui problem gitu, problem yang bisa kita selesaikan gitu, atau user itu mengetahui produk kita itu ada gitu. Ini adalah awareness-nya. Kemudian consideration, dengan mengetahui problem atau mengetahui produk kita yang udah di apa uh, yang udah ada gitu. Kemudian si user ini tuh pasti akan mencoba mengetahui solusinya yang udah ada tuh apa aja sih kalau dari problem ya. Maksudnya uh, kalau misalkan user itu mengetahui kalau misalkan ini kita ambil contoh apa ya kayak ojek online mungkin ya. Awareness itu bagaimana user bisa mengetahui oh iya sebenarnya mereka awalnya mungkin kurang mengetahui gitu, kurang kalau misalkan dari awalnya tuh kurang merasa kalau misalkan eh apa ya mungkin kayak
kalau perjalanan jauh itu perjalanan jauh itu bisa diselesaikan dengan online gitu. Jadi kalau misalkan nggak mungkin lebih ke yang ini deh, kayak semacam ojek online untuk makanan gitu. Jadi mereka tuh awalnya kurang, kalau misalkan dari awareness-nya itu, oh kita, kita tuh bisa tuh loh, kita bisa loh kalau misalkan lapar itu nggak keluar rumah gitu kan. Biasanya itu kan ada kalau misalkan kalau misalkan dari awareness itu sesuatu yang nggak dirasakan awalnya oleh user itu tuh dirasakan gitu. Jadi itu untuk problemnya atau mungkin solusinya gitu. Jadi setelah mengetahui itu, si user itu bakal mencari tahu nih, apa aja sih solusi yang udah ada gitu. Mungkin ke langsung ke startup kita atau produk kita, ataupun user itu setelah melihat startup kita atau startup kompetitor itu akan membandingkan gitu. Oh, ini tuh lebih banyak uh, diskonnya gitu, atau oh ini tuh produknya itu lebih terpercaya karena testimoninya itu lebih meyakinkan gitu. Itu bagian dari consideration. Kemudian dari acquisition itu ketika user sudah yakin, oh memilih mungkin startup kita gitu, kemudian user akan mencoba membelinya gitu, merasakannya atau enggak mencoba untuk membayarnya gitu. Dan ini yang terjadi di bagian acquisition. Kemudian di service, bagaimana user merasakan dari hasil atau produk yang dibelinya gitu. Kemudian retention itu penggunaan kembali gitu. Atau kalau misalkan retention bisa diganti dengan advocate untuk startup-startup yang mungkin lebih ke advocate gitu. Advocate adalah bagaimana user bisa mengajak orang lain gitu, mengajak orang lain untuk mencoba dari service-nya atau dari produk dari startup-nya itu. Nah, itu uh, mungkin kolom-kolom dari user journey. Dan mungkin untuk bagian baris-barisnya itu ada customer goal, ada customer action-nya. Itu mungkin kayak apa sih tujuan dari customer, kayak gambaran gitu, gambaran customer itu dalam sesi ini atau dalam bagian ini tuh apa sih yang bayangan yang akan didapatkan gitu. Kemudian apa yang dilakukannya. Kemudian yang penting dari user journey itu adalah pain point, atau mungkin bentuknya kayak kalau yang biasa aku lakuin itu kasih melambangkan emosi gitu. Jadi nanti itu isinya itu emoji. Jadi mungkin ada senyum, senang, terus kemudian ada tidak kecewa gitu atau biasa aja. Itu yang menjadi gambaran gitu dari bagaimana si user itu merasa atau dalam journey-nya itu dia itu seperti ini gitu, dan itu yang akan bisa dievaluasi dan akan di uh, bagus gitu untuk journey-nya. Nah, ini user journey itu digunakan untuk mengetahui lebih memahami dari customer relationship. Oke. Kemudian selanjutnya itu ada channel gitu. Nah, channel ini tuh menjelaskan tentang touch point yang membuat perusahaan atau startup dapat reach out customermu. Jadi lebih ke, kalau di gambarnya itu kan di bukunya business model generation itu ada drop. Jadi itu uh, lebih ke bagaimana atau tempat atau cara kamu tuh startupnya itu bisa uh, dirasakan gitu, bisa digunakan oleh customer. Mungkin ada yang bentuknya itu on channel, jadi channel-channel yang bisa yang dimiliki gitu, kayak website startup, kemudian sosial media dari startup dan lain sebagainya. Kemudian ada partner, jadi yang nggak kita miliki gitu. Jadi mungkin kayak website yang berpartner gitu, kemudian ada retail, ada sosial media yang berpartner gitu. Itu sih untuk channel. Nah, kemudian ini yang penting nih untuk revenue stream gitu. Jadi eh,
gambar apa ya, isinya itu adalah bagaimana startup itu bisa mendapatkan keuntungan. Nah, uh, bentuk keuntungan untuk revenue stream itu sebagian secara garis besar itu terbagi menjadi dua. Jadi ada yang traction based revenue, itu adalah revenue yang didasarkan dari pembelakuan pembayaran gitu sekali, mungkin untuk pembelian atau ya untuk pembelian gitu. Kemudian untuk yang recurring revenue itu yang bisa apa ya, kayak secara untuk pembayaran yang kalau misalkan menggunakan produknya itu, misalkan ini lebih ke contohnya itu lebih banyak ke startup yang teknologi ya, mungkin kalau yang recurring revenue itu yang kalau dari gambaranku itu, jadi mungkin semacam premium. Jadi kalau misalkan penggunaan batasnya 1 bulan, kalau misalkan pengen penggunaan lebih lanjut itu harus membayar lagi gitu. Kalau misalkan yang transaction based revenue kan kita misalkan membeli suatu barang gitu, membeli kasur itu, jadi kan itu cuma pembayaran di awal aja gitu. Nah, kalau dari model-modelnya itu kita bisa membaginya lagi nih menjadi beberapa bentuk yang mungkin yang pertama itu ada aset sales. Aset sales ini tuh contoh atau nama dari transaction based revenue gitu. Jadi aset sales tuh ya kita menjual aset gitu, menjual produknya dari startupnya gitu. Kemudian user fee itu biaya penggunaan gitu. Nah, biaya penggunaan ini tuh mungkin kalau dari contohnya itu semacam kalau misalkan penggunaan itu lebih ke mungkin startup yang berbasis transportasi gitu. Jadi penggunaan dari jasa untuk antar jemput gitu, untuk online atau dari yang ya seperti itulah. Kemudian untuk subscription fee ini lebih ke penggunaan yang ingin dilakukan secara berkala gitu, atau ingin dilakukan secara uh, lama gitu. Dalam ini konteksnya dalam, kalau gambaranku itu untuk subscription fee itu lebih ke waktunya gitu. Jadi untuk 1 bulan penggunaannya seperti, jadi kalau misalkan untuk penggunaan pembayaran itu dalam 1 bulan gitu. Untuk lebih lanjutnya harus melakukan pembayaran kembali gitu. Kemudian untuk yang lending atau renting itu ya seperti artinya itu adalah apa ya, peminjaman gitu. Kemudian untuk yang lisensi, untuk ini bentuk revenue stream yang memberikan izin kepada startup untuk meminjam, mungkin lebih ke pengetahuan gitu, pengetahuan dari pembuatan produknya. Kemudian advertising, ini yang cukup banyak ya ditemukan di startup-startup yang berbasis teknologi gitu. Jadi adanya iklan yang uh, ada di dalam fiturnya gitu. Kemudian ini adalah yang terakhir ini untuk yang premium, itu yang paling uh, mungkin kalau untuk sekarang ini tuh paling banyak ya, paling banyak digunakan gitu. Mungkin terutama di startup-startup yang berbasis teknologi gitu, premium. Jadi apa sih premium itu? Premium itu adalah revenue stream yang berbasis, kalau misalkan contohnya itu, kalau yang dekat sama kita itu adalah mungkin jasa edit ya, mungkin website untuk mengedit, mungkin contohnya adalah Canva gitu. Jadi kan kalau misalkan dalam premium itu isinya adalah ada fitur atau bagian yang gratis digunakan oleh customer gitu. Kemudian ada fitur-fitur tambahan yang lebih komplit, yang lebih banyak, dan itu tuh harus melakukan pembayaran gitu, atau menjadi, atau menjadi premium gitu. Itu ini yang contoh atau definisi dari premium. Jadi ada bagian yang gratis namun terbatas kalau misalkan lebih
banyak lagi fiturnya itu harus melakukan pembayaran. Dan ini cukup banyak kita alami ya, dan kayak mungkin yang dekat sama kita itu untuk pembuatan framework sendiri itu kayak Figma itu kan yang biasa dekat sama kita untuk brainstorming ya, itu pembuatan framework juga dari situ, dan mungkin contohnya itu sih untuk gambaran dari Premium. Nah, kita lanjut ke yang bagian internal, yaitu mulai dari key activities nih. Key activities itu berfokus untuk memenuhi kebutuhan perusahaan gitu, untuk baik yang kebutuhan dari produksi, value produksi gitu, terus kemudian menggait customer, terus mempertahankan hubungan dengan customer, mendapatkan revenue, dan memenuhi value proposition. Jadi di sini tuh sebagai gambaran dari aktivitas apa sih yang kita akan lakuin gitu untuk memenuhi dari menyampaikan value proposition kita kepada customer gitu. Mungkin kategorinya itu yaitu ada produksi, kemudian untuk problem solving ketika customer itu memiliki masalah, dan di situ kita bisa membuat kegiatan untuk atau menggagas atau merancang kegiatan untuk menyelesaikannya gitu. Kemudian untuk penyediaan dari platform atau jaringannya sih. Mungkin itu. Untuk key activities ini atau bagian-bagian internal sebenarnya ada risetnya, dan itu kalau yang awal tadi saya bilang itu ada dua riset. Yang pertama itu user research dan riset terkait keberjalanan dari startup, dan ini keberjalanan dari startup itu masuk ke bagian key activities, dan beberapa uh, blok-blok lainnya yang di bagian uh, internal gitu. Apa yang bisa kita sebagian besar bisa kita atur. Mungkin lebih jelasnya bisa kita bahas nanti ya untuk itu. Ini key activities, kemudian selanjutnya adalah key research. Nah, key research ini adalah sumber atau research yang kita butuhkan untuk menjalankan key activities gitu. Mungkin contohnya seperti tenaga manusia, kemudian finansial, intelektual, dan fisikal gitu. Fisikal itu lebih ke untuk bahan-bahan dari pembuatan produknya, atau lebih ke untuk bagaimana alat-alat untuk pembuatan produknya, itu mungkin produk startup yang berbasis penjualan barang atau pembuatan barang. Mungkin kalau misalkan yang startup berbasis teknologi itu seperti untuk kayak servernya, web, untuk bentuk aplikasinya gitu. Key research, kemudian untuk key partnernya, ini adalah bentuk kayak perusahaan atau supplier yang dapat membantu memenuhi key research untuk menjalani key activities gitu. Kemudian di contoh-contoh dari partnership itu ada strategic alliance, cooperation, dan buyer supply relationship. Mungkin yang lebih kalau misalkan dari yang saya gunakan gitu untuk key partner ini itu lebih ke buyer supply relationship gitu. Jadi menjaga untuk supplies-nya itu tetap ada gitu untuk pembuatan dari produknya. Mungkin kalau misalkan di Geoponik ini kan karena berbasis pembuatan alat ya, pembuatan produk gitu. Jadi bagian buyer supply relationship inilah yang digunakan gitu untuk BMC-nya, di dalam BMC-nya. Mungkin dari key partner, key research, kemudian dari key activities itu kalau yang uh, cara yang aku gunakan untuk bisa memaksimalkan untuk nilai atau poin-poinnya itu, ada satu framework yang aku gunakan. Itu namanya value chain analysis gitu. Nah, di sini tuh kalau yang uh, kalau yang dilihat dari sini tuh, kalau misalkan value chain analysis tuh ada dua bagian ya. Yang pertama itu primary activities dan support activities. Yang penting atau yang mungkin primer ya, yang diutamakan itu yaitu untuk kayak pembuatan produksinya gitu. Kemudian untuk marketingnya. Di sini untuk primary activities tuh ada inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing, sales, service. Inbound itu apa?
inbound itu aktivitas apa sih yang akan dilakukan gitu untuk mendapatkan atau dari bahan-bahan mentah itu menjadi atau untuk mendapatkan bahan-bahan mentah gitu, bahan-bahan yang menjadi apa yang dibutuhkan untuk membuat produknya gitu. Itu adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Kemudian ada operation. Operation itu adalah bagi aktivitas apa yang diperlukan untuk membuat dari bahan-bahan mentah itu menjadi produk gitu, produk kita, produk yang dari startupnya itu. Kemudian ada outbound logistik, itu bagaimana dari produk yang sudah jadi itu diantarkan gitu, dilanjutkan ke agar sampai di tangan customer atau retail gitu. Kemudian marketing itu aktivitas apa sih yang perlu dilakukan gitu untuk bisa menyampaikan gitu atau bisa memastikan bahwa produk kita tuh sesuai dengan apa yang sudah kita rancang gitu untuk customer-nya. Kemudian service-nya itu apa sih yang kita akan berikan gitu. Kalau misalkan si customer itu sudah membeli produk kita gitu, apa pelatihan atau mungkin tambahan-tambahan service lainnya gitu. Mungkin dengan sebenarnya mungkin timbul pertanyaan gitu, kenapa kita memerlukan value chain analysis ini untuk mengisi dari masing-masing key partner, key research, dan key activities. Kenapa? Karena di sini untuk framework ini tuh berguna untuk lebih memahami gitu, lebih memahami apa yang akan kita lakukan untuk memproduksi atau membuat produk dari startup kita gitu. Kalau misalkan tanpa value chain analysis, bisa nggak kita mengisi untuk nilai poin-poin dari masing-masing blok ini? Bisa sebenarnya. Tapi akan lebih gampang dengan kita mengetahui apa 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 yang akan kita jalankan gitu, apa yang akan kita buat, apa sesuai dengan alurnya dari awal sampai akhir. Mungkin end to end gitu. Jadi dari awal sampai akhir kita sudah membuat listnya, dan itu dengan mengetahui itu tuh kita bisa sorry, mengetahui lebih banyak, bisa lebih dalam untuk mungkin yang key results-nya kita butuh apa aja, key activities-nya kita akan melakukan apa aja, terutama untuk produksi, problem solving, platform atau network gitu. Kemudian untuk key partner-nya siapa aja yang perlu kita gandeng gitu. Nah itu sih untuk dari value chain analysis. Jadi kalau misalkan support activities itu ada apa aja? Itu ada from infrastructure, itu lebih ke infrastruktur atau bagian-bagian yang misalkan kayak legal, finance, itu masuknya ke from infrastructure atau manajemen gitu. Kemudian human research, ya sesuai dengan namanya, bagaimana bisa mengatur karyawan atau mengatur orang-orang untuk agar perusahaan ini bisa berjalan gitu, mencapai tujuannya. Atau teknologi development, bagaimana bisa mengembangkan teknologi untuk kedepannya, dan procurement itu bagaimana bisa memastikan bahwa bahan-bahan mentah atau bisa mendapatkan supplier gitu. Itu support activities ini lebih ke apa ya, hal-hal yang membantu startup itu bisa menjalankan primary activities-nya itu atau mencapai tujuannya. Mungkin itu dari value chain analysis. Nah, selanjutnya adalah cost structure gitu. Cost structure itu uh, adalah identifikasi seluruh cost yang berguna untuk menjalankan bisnis modelnya atau menjalankan key activities-nya. Nah, key activities itu membutuhkan key research, dan key research itu membutuhkan key partner gitu. Dan itu mungkin dengan mengetahui itu bisa dikalkulasi nih untuk cost structure-nya gitu. Mungkin kalau misalkan dari uh, pembagiannya secara garis besar, cost structure itu ada, bukan ya, mungkin lebih ke startup itu ada dua ya. Jadi ada yang cost driven, jadi lebih fokus untuk meminimalisir pengeluaran biaya gitu. Kemudian ada yang value driven, ini fokus untuk menyediakan value yang maksimum kepada customer. Oke, nah ini mungkin contoh dari BMC yang aku dapat dari inmarketing.id. Ini contohnya mungkin
Uber ya, jadi Uber gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat ini customer segmentnya itu adalah dia membagi menjadi dua ya. Dan di sini tuh ada orang-orang yang menggunakan transportasinya dan kemudian orang owner dari carsnya itu jadi atau pengendaraannya gitu. Ini mungkin tipe customer segment yang tadi kita sebut itu sebagai multi-site gitu. Jadi ada uh, yang penggunanya dan ada yang kayak suppliernya gitu, atau yang penyedia gitu. Kemudian customer dari value proposition itu, nah di sini kan kita bisa lihat tuh, itu kan ada warna biru untuk customer segment yang biru, warna oranye itu untuk customer segment yang oranye gitu. Jadi value proposition itu memang didapatkan dari pain atau dan gain sesuai tadi untuk frameworknya yang lebih mudah untuk mendapatkannya, yang lebih mudah untuk menyusunnya itu dengan tadi value proposition canvas. Di sini kita bisa lihat itu sebagai transportasi yang dapat diandalkan gitu. Kalau misalkan untuk customer segment dari orang yang menggunakan transportasinya. Kemudian kalau misalkan pengendaranya itu uh, bisa mendapatkan income gitu yang tambahan gitu, bisa mendapatkan income tambahan. Kemudian untuk customer relationship-nya itu dengan self service. Nah, sesuai tadi yang contoh dari customer relationship itu dari self service itu, jadi dari aplikasinya ya udah customer itu menggunakan itu gitu. Jadi mereka yang mencari apa yang mereka butuhkan gitu Jen di situ gitu. Dan untuk customer supportnya, jadi ada beberapa support-support yang disediakan gitu. Kemudian channelnya apa? Channel tadi sesuai yang kita jelaskan itu yang sudah dijelaskan ya. Jadi channel itu tempat atau bagaimana cara user itu bisa mendapatkan atau merasakan value proposition gitu, yaitu dari user dari Uber Apps-nya sama website. Kemudian kita ke key activities-nya, apa yang akan kita lakukan untuk membuat atau menyampaikan value proposition kita ya kepada customer gitu. Itu pembuatan atau development dari untuk platformnya, kemudian untuk marketing. Key risetnya apa aja? Yaitu ada brand, ada teknologi platform, dan network dari hubungan atau uh, network dari pengendaranya, drivernya gitu. Kemudian key partnernya apa aja? Key partnernya itu uh, dari kayak di sini sebutnya sebagai payment processor ya. Kemudian untuk revenue scheme-nya dia itu menggunakan pembayaran dari persen, membagi persennya per perjalanan gitu. Jadi kalau misalkan perjalanan berapa kilometer untuk ini mendapatkan berapa persen dari apa yang ditampilkan di aplikasinya gitu. Kemudian cost structure-nya apa aja sih? Di sini itu ada marketing, employees, kemudian teknologi platform. Itu biaya-biaya yang diperlukan gitu untuk menjalankan dari key activities-nya. Oke. Nah, ini bacaan lebih lanjutnya ya untuk uh, bisa lebih memahami dari framework-nya atau dari bisnis model canvas-nya itu sendiri. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan kepada